rekan masing-masing. Saya nggak ke rekam berarti ya. Ini udah Yang kayaknya. ketiga. Dengan recording itu berarti Ika udah ya. sama Ibu kan? Oh iya, ding tiga sama saya ya. Alhamdulillah. Berarti Pak Eka mulai rekod sendiri Pak. Ya, Coba ya. Pak. Ini udah record Bu ya? Udah belum? Tulisannya direkod, tapi siapa yang rekod? Belum masuk Pak. Ini udah, Udah Ayo, ya? tapi nggak tahu ya. Udah Pak. oke Pak, coba lihatin Pak. PBL-nya di mana Pak di tujuannya? Di tujuan pembelajaran Pak, ini menjelaskan ketentuan sholat Jumat dan mempraktekkan ibadah sholat Jumat. Oh, mempraktekkan salat Jumat. Ini Iya, apa? Yang punya Pak Eka itu yang mana? Menjelaskan, mempraktekkan. Oh, mempraktekkan itu gimana PBL-nya? PBL itu apa Pak? Langkah-langkahnya. langkah-langkahnya Apa yang dimaksud dengan PBL? orientasi masalah Pak. Siswa dibagi Ya, kelompok, orientasi masalah, kemudian ah, pendidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil karya serta refleksi Pak. oh iya, ada kegambar ya. Oke, nggak kegambar ya Pak? Oh, gimana tuh mau ngomongin PBL lagi tuh? Oke, sekarang ini aja deh ya. Instrumennya aja. Saya mau lihat ini aja deh. Ganti deh. Reflective thinking dan decision makingnya di mana? Vertikal kreatif tingginya memberikan ini Pak, ketika diskusi anak-anak ini diberikan waktu untuk menyampaikan idenya Pak melalui diskusi yang mana Contohnya apa? materi Coba. diskusi itu yang Oke, kemarin contohnya. kami Contoh praktekkan reflective thinking contohnya. ketika kita Kan PPL. Bapak harus tahu dulu reflective thinkingnya nanti seperti apa. Ada kuncinya kan supaya bisa menilai. Nah, jadi kemarin itu materi yang kita PPL kan Pak, kita praktekkan itu anak-anak kita buat Ya, ya kelompok. sekarang praktekkan langsung. Contohnya anak-anak kita buat kelompok untuk kelompok pertama, kedua dan ketiga. Ini sudah asesmen. Ini Bapak minta asesmennya aja. Minta asesmen. Bentuknya apa? Oke, gini aja. Decision making itu contohnya seperti apa? Langsung aja ya, Mas ya. ya, Pak Guru ya. Decision makingnya seperti apa? anak-anak kita bagi kelompok Pak, kemudian kita kasih materi itu untuk diskusi tentang subtema yang ada di materi sholat. Ya, mm-mm. Apa yang decision makingnya apa coba? Gimana Pak? Decision making itu mana? Tunjukin di mananya. Oke, apa makna belajarnya? Pembelajaran bermakna itu apa, Mas? Pembelajaran bermakna yang Ya, ada apa di yang disebut dengan pembelajaran bermakna? pembelajaran bermakna yang ada di materi sholat Jumat ini. Iya, maknanya apa? Sholat Jumat sebagai ibadah yang dilakukan setiap hari Jumat untuk menggantikan sholat duhur. Yang kedua, sholat Jumat memiliki manfaat sosial, yaitu memperkerat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan keimanan umat Islam. Ya, metakognitifnya apa di situ? Oh, Bapak kalau diem, Bapak lanjut aja ya. Nggak apa-apa kan? Ya, ya Pak, ya Pak. Oke. Di materi ajar, coba tunjukkan hotnya di mana. Nah, ini di apa di soal ini Pak ada beberapa Oh, Bapak pertanyaan minta materinya. Materinya ada di nggak di sini? di Kenapa nggak ada, materi. ada materi ya? Ada materi nih di halaman berapa nih? Halaman 5 kan? Ya, Materi ada hotnya di mana? Bapak hanya dilihat materinya dulu. materinya itu Pak di Mas, soal esai itu Pak ada oh, jelaskan kan belum ke pengertian. soal. Ke soal itu yang terakhir itu, nomor 5 itu. Bapak masih di nomor 4 nih. Oke. Masih di nomor 3 yang Bapak tanyain malah ya. Materi hotnya di mana? Di pemantik itu Pak di kegiatan inti itu Pak terkait sholat Oke. Jumat.
Kok C1 materinya nggak ada, tapi pertanyaannya ada ya? materi di belakang Pak di lampiran. Loh, ini kan materi nih pesan Al-Quran tentang sholat Jumat. Nomor 5 kan? Ada materi lain lagi? Enggak Pak, cuma sholat Jumat di Oh, modul. cuma ini aja ya. Oke. Apa ini? Yang ini nggak bisa ya Bapak lihat ya. MPP 5 dan PTK teman-teman ya. Jadi harus di ini ya, ke movie deh ya. Sudah saya kirim Pak, punya Oke, saya sudah. oke, Bapak nggak bisa lihat. Kita langsung modul aja deh dulu ya. Modul aja dulu ya. Ya. Untuk PPRA dan PTK belum bisa ya. Nanti aja. Oke, Bapak Anu minta untuk TPACK-nya. Seperti apa, Mas? Ya, jadi pembelajaran di TPACK ini Pak, saya menyampaikan yang pertama itu kan yang auditori anak-anak merangkum Pak, sembari saya bimbing tentang pelaksanaan sholat Jumat. Yang visual, anak-anak ini memperhatikan gambar tentang poster tata cara sholat, kemudian yang kinestetik setelah melihat video kita praktek di musola Pak, untuk yang putra ini praktik sholat Jumat semacam itu. Kemudian untuk Oh, tugasnya menggunakan Google Form, hmm, dikirim di grup WA wali murid semacam itu. hmm. Ada ininya. Kayak apa ya? Pakai Drip atau Link, Web, Link, atau Classroom. Gunain apa? Kita pakai Google Form Pak. Tugas-tugasnya. Oh, Google Form. Ya. Ada contohnya. Ada di lampiran, ada Pak, di lampiran. Oh, dalam pikiran ada. Oke. Apa aspek inovasinya? Ya, inovasinya itu Pak. Anak-anak ketika Inovasi mengerjakan itu apa yang dimaksud dengan inovasi? inovasi dalam pembelajaran Pak. Iya. Ya, Apa yang dimaksud dengan inovasi? kita menyampaikannya biasanya kan kita hanya ceramah aja, mungkin ketika kita menggunakan PowerPoint, menggunakan Ceramah itu inovasi apa bukan? inovasi Pak. Ya, Tapi apa? bagaimana, Apa Pak? inovasinya? Oke, Bapak langsung ya. Kalau teman-teman tidak cepat tanggapnya, Bapak lanjut ya. Apa nih nilai-nilai moderasi beragamanya? Nilai moderasi beragamanya yang ada di modul ini tentang gotong royong Pak. Oh, di mana gotong royongnya di mana? Itu di apa, di diskusi itu Pak, itu ada di materi yang di P5-nya ada Pak, saya lampirkan tapi Oh, nggak gotong ada di royong sini. ya. Oke, jadi tunjukkan ya nilai-nilai moderasi beragama yang gotong royong itu seperti apa gitu ya dalam pembelajaran. Sudah bagus cukup. Baik. Ya, Pak Eka. Iya Pak. Nah, Pak Eka itu pertama apa? Pak Eka anak pertama kah? Iya Pak, anak pertama. Oh gitu ya. Eka Firmana, Firman Tuhan. Ya. Oke, tadi coba sekarang ada lagi sama modul ajarnya tadi dibuka. Sudah ya? Oke, dari pertama dulu, tak lihat tata tulisnya dulu ya. Ini kayaknya enggak diedit-edit aja Pak Eka ya, main tulis-tulis saja ya Pak Eka ya. Oke, dari pertama juga yang dari pertama ya. Sudah nih, enggak dari yang paling atas. Nah, oke. Modul ajar kurikulum merdeka, belajar jejamu. Ini artinya kata Palembang apa Lampung nih Pak? Lampung Pak. Oh, Bapak Lampungnya di mana? Saya Lampung Tengah Pak. Oh, di mana? Wiratunuban. Gotong royong. Oh, orang Pemiratur Nuban. Nama penyusun Eka Firmana Putra SPDI.
Eka, harusnya titik dua spasi. Kenapa spasinya nggak dipakai, Pak? Selip, Pak. Nah, slip, ya, kasihan ya. Spasi itu dibikin untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam Dana Budi Pekerti. Dan budi pekerti, Pak. Ah, terus kenapa P pekertinya kecil? Nah, yang lain pakai besar-besar. Oh, ayo ditanya jawab, Pak. Ya, salah, Pak. Salah tulis. Salah. Oke, jadi kata sambungnya harusnya dan kecil ya, Bu ya. Pendidikan agama Islam dan kata sambung itu kecil gitu ya. Ya, jadi memang hampir semua modul ajar yang Bapak miliki main ketik aja terus nggak di dandan gitu Pak ya, nggak dirapiin gitu ya. Sebenarnya kemarin sudah direvisi, Pak, ketika lokal karya, tapi ternyata masih terselip ada yang kurang. Terselip di halaman pertama kok. Kalau terselip itu bagian-bagian akhir udah capek gitu ya. Nah, oke. Ya, dan Bapak coba cover mana? Eden. Oh, Bapak tugasnya di SD Metro Utara. Jawa Utara, Pak. Hah? Beneran. Tuh, ya. Yang di belakang masjid itu, Pak, Masjid Nurul Huda. Oh, gitu. Bapak aslinya orang orang Lampung Tengah apa orang Kota Metro tugasnya? Saya orang Lampung Tengah, Pak. Tapi Nah, terus kenapa kok simbolnya bukan Metro? itu tadi Metro, Pak. Belajar berjejamu itu apa SD, Pak. Setiap Oh, Oh, iya. SD-nya, oh profil SD-nya, bukan SD-nya bukan. Ya, Oke. Artinya kalau bisa disandingkan dua, Pak, antara Kota Metro, terus nah, profilnya dua, Iya, Pak. Kota Metro SD ya. Iya, Pak. Siap. Oke. Peserta didik sudah memahami konsep sholat Jumat. Ya, benar Jumatnya tambah T, tapi J itu kan nama, Pak. Harusnya J-nya besar, gitu kan. Oh, iya, Pak. Nah, ini harusnya tanpa spasi malah dikasih spasi. Jumat, koma, baru spasi. Nah, itu bawahnya benar. Peserta didik mengetahui arti penting dari ibadah sholat Jumat. Ya kan, konsistensi. Ayo, profil pelajar-pelajar dan pelajar rahmatalil alamin. Nah, rahmatalil alamin itu ditulis miring ya. Baik, gotong royong gitu kan, profil pelajar. Jadi rahmatalil alamin Pak ya. Artinya profil profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah biasanya ada titik dua Pak ya. Iya, Pak. Kasihan titik duanya itu sudah diciptakan untuk disentuh Pak ya. Ya, Bapak jangan dolim dengan titik dua ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Ini jadi harus nggak apa-apa ini sebenarnya komprehensif itu kan semua Pak ya, dari bahasanya namanya kompre gitu kan. Itu aja banyak yang belum dijawab belum ditanya-tanya ya. Oke, ada 3 target tentang pengetahuannya tentang sholat. Eh, Emang pengetahuan tentang sholat apa sholat Jumat Pak dari awal? Tentang sholat Jumat, Pak. Nah, kok jadi nomor 1 kok nggak ada Jumatnya? Oh, iya, Pak. Oh gitu, kan beda. Memiliki pengetahuan dasar tentang sholat dengan mengetahui pengetahuan dasar tentang sholat Jumat kan berbeda. Iya. Ya kenapa kok sampai ditinggal-tinggal Pak? Siapa yang menghilangkan kefokusan Bapak siapa? Ya, tugasnya banyak mungkin, Pak, sampai Oh gitu, waduh ya. Oke, alat tulis, alat koma baru spasi ya. Jangan spasi, kasihan spasinya. Iya. Oke, lanjut bawahnya. Nah, terus itu Jumatnya jadi ada yang Jumat besar, ada yang kecil ya. Pengertian sholat, artinya sholat Jumat gitu ya. Jadi tidak konsisten Pak ya. Betul. Lanjut bawahnya kita lihat. Loh, kok hilang? Nah, lanjut lanjut. Oke, pertanyaan pemantik. Bapak tadi tujuannya ada 3. Kenapa harus cuma 2 pengertian sholat Jumat? Apa perbedaan dengan sholat lain? Gitu. gimana, Pak? Baik. Ini pertanyaan pemantiknya cuma 2 aja ya. Ya, kemarin ketika PPL kata dosennya pemantiknya nggak usah banyak-banyak, cukup 2 saja Oke, gitu. ya. Jadi Alasannya kenapa? cukup mewakili saja dari awal sampai nanti di itu 2 saja gitu untuk Oh pemantiknya. gitu. Iya. Padahal pemantik itu kan selayaknya kan setidaknya orang kamu itu nanti akan di gitu kan pemantiknya kan ya. Jadi nanti loh kok tadi kayaknya di awal nggak pernah disampaikan kok jadi sekarang begini. Kalau ditanya begitu gimana cara pemahamannya? Pak Eka Permana. Kalau
Ya udah lanjut. Yang penting ya itu kan bersabda fisiknya sehingga kemudian ya guru mengajukan pertanyaan pemantik terkait sholat Jumat seperti apakah kalian tahu apa itu sholat Jumat? Kok terus ada tanda petik, buka petik kok nggak ada tutup petik itu maksudnya apa, Pak? Salah lagi Waduh, Pak. senyum-senyum kasihan tanda petik itu diciptakan untuk kau sentuh ya. Nggak tersentuh itu. Sama, nomor 4 juga begitu ya, Pak ya. Nah, ya, sama gitu ya. Lalu lanjutnya, guru membagi diskusi. Coba itu. Kenapa kok diskusinya jadi besar? Guru membagi peserta didik dibagi idenya kok jadi besar itu apa, Pak? Kenapa maksudnya? Salah lagi Pak. Oh, salah lagi. Oh, salahnya banyak, Pak ya. Guru memberi tugas di rumah. Apa bedanya, Pak? Nulisnya tadi yang nomor 5 dibagi sama di rumah. Yang 3, guru memberikan tugas di rumah. Cara nulisnya yang benar yang gimana? Yang di rumah dipisah mungkin Pak. Nah, itu tahu ya. Di spasi rumah, di spasi waktu di sore hari gitu ya. Di dalam spasi ya. Tapi kalau masalah itu di dalam gabung ya. Oke. Terus lanjut. Observasinya gimana, Pak? Mengamati siswa saat pembelajaran dan praktek sholat Jumat. Prakteknya pura-pura sholat Jumat apa membapak Jumatan ke sekolah anak-anak Jumatan ditungguin? Kalau biasanya Pak kita di hari Jumat itu kita gilir Pak. Ada yang misalnya kelas 456 hari ini Jumat ini nanti yang siswa laki itu yang kelas 5 misalnya kita Jumatan di Masjid Nurul Huda Bundaran itu. Heeh. Karena memang rata-rata anak situ dan Jumatannya juga di masjid itu. Hmm. Masjid Kowi apa Masjid Nurul Huda, Pak? Nurul Huda itu yang 28 28 Pak Bundaran. Oh, yang 28, bukan yang Bukan Nurul kopi. Huda yang Kowi. Bukan. Oh, ini yang dekat Maarif tuh, Pak ya. Iya, yang arah SMA 3. Ya, ya. Oh, Bapak yang SMA 3 gitu ya. Baik. Itu aja deh. Saya ini lihat dan ditulisnya Bapak Jumat mana setiap gerakan. Jadi kasihan huruf besar huruf kecilnya ya, Pak ya. Ya. Dipastikan ya. Baik, ini masuk yang mana, Pak, tadi? Apa yang different, apa yang problem, atau apa ini? Ini PBL Pak, problem. Nah, problemnya di mana? Nah, di mana problemnya itu yang memantik anak ED itu untuk setidaknya kan problem itu juga apapun juga menghendaki adanya berpikir kritis ya. Hotnya nggak tadi dikejar. Hotnya di mana? Ini di hikmah dan etika Jumat Pak, etika sholat Jumat, etika pelaksanaan sholat Jumat Pak. Di mana coba di mananya? Di diskusi Pak, di Ya, coba diskusi, bawah di mana? di diskusi di subtema diskusi nih Pak, tapi di Heeh. nomor 7 nih. Sima membaca dan menunjukkan materi subtopik mereka. Oh, iya. Terus jadi nggak muncul subtopik mereka tapi nggak muncul Pak ya setidaknya. Ini Yang ada tadi ya yang clue-nya yang enggak ada Pak. oh gitu. Kenapa enggak operasional? Setidaknya Itu clue-nya itu jangan sampai disesuaikan kalau dikejar bukan kejar gitu. Yang di mana ini yang kemudian problemnya gitu ya. Kalau hanya mengatakan siswa membaca, mencatat, menunjukkan materi subtopik mereka tentang kan ini sudah jelas sholat Jumat ya. Yang di situ kemudian gitu. Ya. Gimana coba ayatnya Pak tentang apabila telah menunaikan sholat Jumat maka bertebaranlah di muka bumi. Nah, wajahnya ke sini coba. Kalau Pak Eka ini sudah yakin hafal gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oke, artinya Wahai orang-orang yang wajahnya ke sini Pak ngadepnya. Nah, ke depan Wahai matanya. Oke. orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ketika engkau diundang untuk menghadiri sholat di hari Jumat, maka segeralah berdatangan untuk berzikir kepada Allah dan tinggalkanlah proses jual beli. Itu semua lebih baik untuk kalian semua apabila kalian semua mengetahuinya. Terus apabila telah selesai sholat Jumat, pangkasiru fil artnya. Fas'au ila dzikrillah wa Terus gimana Pak? yang ayat apabila telah selesai kamu melaksanakan sholat Jumat, maka ayo kabur sana. Pak itu ketika selesai sholat Jumat maka bertebarlah kalian Ya, semua di mana ayatnya?
Ini kan sholat Jumat ini kan pilihan Bapak kan hanya ngikutin alurnya Pak Eka aja kan. Lupa saya Pak sampai yang itu ya. Coba ayat Waduh. apa aja kalau Wah, sampai yang berarti harus harus konsisten ya Pak ya. Wa idza nudiyatu sholatu fantasiru fil ard. Gitu kan? jatuh sholatu fantasiru fil ard. Kan habis selesai sholat Jumat kabur ya cari uang gitu ya. Disitulah kalaupun moderasi beragama itu kan keseimbangan Pak ya, keseimbangan moderat itu bahkan dalam pola pikir, pola tindak gitu kan. Pola tindaknya itu ya waktunya sholat sholat, waktunya cari rezeki rezeki ya. Jadi Allah itu maha memberikan kesempatan gitu ya, gitu ya sholat Jumat. Jadi, oke. Jadi kalaupun dari sisi apa, ini anak SD Pak ya. Iya Pak. Tadi kalau pernah nggak bertanya, ada nggak bapaknya yang tidak belum sholat? Lalu apa yang adik lakukan untuk ngingetin bapak gitu? Nggak nanyain gitu? Pernah Pak. Nah, Itu gimana? tapi bukan saya yang bertanya, malah mereka yang menyampaikan. Ah, Semisal gimana? hari ini puasa apa tidak? Tadi pagi sahurnya gimana? Nah, itu dijawab sama mereka Pak. "Ah, Pak ini saya puasanya cuma setengah hari Pak. Loh kok gitu ya? Karena bapak nggak puasa Pak. Gitu terus. Ya sholatnya gimana? Ya nggak sholat gitu. Jadi anak-anak yang bercerita, kalau saya malah belum pernah bertanya. Nah, Jadi terus apa saran Pak Eka gitu agar anak-anak itu mereka melakukan pendekatan? Itu kan kalau bisa, nah itu juga contoh berpikir kritisnya Pak Eka itu bagaimana kemudian cari cari model-model di YouTube atau di TikTok tentang bagaimana sih cara menyadarkan orang tua dari anak gitu kan. Setidaknya kan Ibu Bapak memprovokasi itu gitu kan. Sehingganya gimana saya mau baik Pak. Jadi kadang mereka beri syarat-syarat itu kan kadang gitu. Anak-anak itu mencoba pendekatan gitu. Belum pernah sampai segitu Pak ya. Oh, kalau ya sudah gitu. kalau saya ini Pak di SD kami itu biasanya kita berikan lembar itu Pak untuk kegiatan Jumat. Nah itu Mm-mm. nanti tugasnya itu berangkat sholat Jumat bersama ayahnya atau Oh bapaknya. gitu. Nah terus yang nggak berangkat tadi kayak mana terusan? Ya dia tetap ngisi, tapi nanti biasanya dia cerita bapaknya nggak ikut Pak, saya berangkat sama kakak atau sama adik gitu malah dia. Oke, baik ya. Tapi sayang ya di operasional tadi jadi tidak tidak bagaimana kata tadi problem ya, basic problemnya tapi PBL-nya tapi ternyata nggak muncul Pak ya. Artinya di PBL-nya nggak muncul Pak ya, muncul hanya jadi tidak operasional ya, kurang ya. Ya, Baik. Tadi ayatnya jelas tadi ya, Insya Allah ya. Silakan nanti ayatnya ditulis tuh Jumat berapa kirim ya. ya Pak. Oke. Terus bagaimana tuh hukumnya kalau tidak Jumat berkali-kali itu dihukumin kafir itu coba itu kan parah. Coba gimana coba itu pernah gimana Pak? Itu kalau sampai kita tidak Jumatan tuh hukumnya seperti apa gitu Kak? Pedoman Nabi Musa kan nggak kalau nggak Sabtuan itu terus jadi kera gitu. Kalau sefaham saya Pak ya, merujuk ke Isatul Rafiq itu orang yang tidak sholat Jumat karena anggapannya itu tidak wajib, maka itu sudah dihukumi murtad Pak. Itu sefaham saya. Terus murtad Berarti ya. berarti ya sholat Jumat itu sangat wajib, khususnya ya untuk laki-laki yang sudah balik itu tadi Pak. Jadi konsekuensinya ya ketika dia tidak sholat Jumat, kalau merujuk pada hadis Nabi, sekali tidak sholat Jumat kan 40 hari rezekinya diundur oleh Allah, semacam itu. Iya. Tapi nyatanya mereka rezekinya bapak saya lancar-lancar aja pak nggak diundur duitnya banyak Ya, malah mungkin kayak kayak bapak saya dari bapak gitu. dengan wajib Baik 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 ya saya pikir gitu ya Pak Eka alumni mana Pak IAIN Metro apa Ma'arif Pak, Maarif. Hah? Ma'arif. Oh alumni Maarif ya oke siap alumninya Pak Ahwan Pak Ya Pak Ahwan. ya baik. Terima kasih Pak Eka. Jadi saya pikir tadi PBL-nya sama ya tata tulis diperhatikan itu terus kemudian juga PB jelas basic PBL-nya gitu ya. Ya Pak. Nah, gitu. Jadi memang bagaimana anak-anak juga diminta untuk menyadarkan orang tuanya dengan bukan hanya sekedar lembar tadi. Kalau perlu ada coba kamu bikin video. Nah, bagaimana mengajak anak itu kan katanya ku angkusakum wa ahlikum naro jadilah keluargamu gitu kan. Nah, itu kan mungkin video ngajak anak-anak gitu. Ya, Boleh, boleh. Itu bagian yang lebih karena kan sekarang dunia digital lah, dunia video ya. Baik,
Silakan Pak Maskur. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, terakhir lagi ya. Nanti sambung Saya juga lagi. belum, Pak. Pak Andi Ya, belum. siapa yang terakhir tuh? Sama enggak? Pak Andi. Saya Pak yang Tuhan. terakhir kaitkan dengan pada saat Allah. Jadi kalau dikait